Halo teman-teman, saya Yunus dan saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa tipe soal matematika penalaran di soal-soal SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja menuju soal yang pertama. Waktu di kota A adalah 3 jam lebih cepat dari kota B. Sebuah pesawat terbang berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 5 pagi dan tiba di kota B 4 jam kemudian. Pada pukul berapa pesawat tersebut tiba di kota B waktu setempat? Oke, bagaimana caranya? Mudah saja. Pesawat berangkat dari kota A menuju kota B. Berangkatnya pada pukul 5 waktu bagian A. Kemudian pesawat tersebut tiba di kota B 4 jam kemudian. Maka pesawat tersebut tiba di kota B itu adalah pukul 9 waktu bagian A. Nah, pukul 9 waktu bagian A itu sama dengan pukul berapa waktu bagian B? Karena A lebih cepat 3 jam daripada B, maka pukul 9 waktu bagian A itu sama dengan 6 waktu bagian B. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya, jika 11 ditambah 5 sama dengan 19, 7 ditambah 9 sama dengan 20, 13 ditambah 15 sama dengan 33, maka 22 ditambah 8 sama dengan berapa? Oke, kita cari polanya terlebih dahulu. 11 ditambah 5 itu hasilnya adalah 16. 16 menuju 19 itu selisihnya adalah 3. Atau kita tambah dengan 3 agar 16 ini menjadi 19. Selanjutnya 7 ditambah 9 itu hasilnya adalah 16. Untuk menjadi 20 maka kita tambah dengan 4. Kemudian 13 ditambah 15 hasilnya adalah 28. Agar menjadi 33 maka kita tambah dengan 5. Sehingga apabila kita punya 22 ditambah 8 itu hasilnya berapa? 22 ditambah 8 itu adalah 30. Perhatikan polanya. Tadi ditambah dengan 3, 4, 5, maka selanjutnya ditambah dengan 6. Sehingga hasil akhirnya 30 ditambah 6 hasilnya adalah 36. Jawabannya adalah yang C. Lanjut. Seorang petani dengan cara manual dapat menggarap sawah seluas 600 meter persegi selama 6 jam. Dan bila dia menggunakan traktor, maka waktu yang dibutuhkan 3 jam saja. Pada suatu saat setelah menggunakan traktor selama 1 jam 30 menit, traktor tersebut rusak dan petani tersebut terpaksa harus menyelesaikan secara manual dengan menggunakan cangkul. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke, sawah 600 meter persegi apabila diselesaikan dengan cara manual itu perlu waktu 6 jam. Kemudian apabila menggunakan traktor, maka hanya memerlukan waktu 3 jam saja. Perhatikan, petani tersebut sudah menyelesaikan sawah tersebut selama 1 jam 30 menit atau 1,5 jam menggunakan traktor. Maka kalau 3 jam bisa menyelesaikan 600 meter persegi, maka kalau 1,5 jam atau 1,5 jam itu bisa menyelesaikan 300 meter persegi. Sehingga yang belum dikerjakan adalah 300 meter persegi atau separuhnya. Ketika dengan cara manual 6 jam bisa menyelesaikan 600 meter persegi, maka untuk menyelesaikan 300 meter persegi hanya memerlukan waktu 3 jam saja. Sehingga jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, pada 2002, usia seorang anak sama dengan 1/4 usia ibunya dalam tahun. Jika pada 2006, usia anak tersebut 1/3 usia ibunya, maka anak tersebut sebenarnya lahir pada, kita simbolkan usia anak
dengan variabel A. Kemudian usia ibu dengan variabel I. Ketika tahun 2002, usia anak itu sama dengan 1/4 usia ibunya. Sedangkan ketika 2006, usia anaknya itu 1/3 usia ibunya. Tapi yang perlu kita perhatikan ketika 2002 menuju 2006, maka masing-masing umur anak dan ibu masing-masing bertambah 4. Sehingga kita menuliskannya seperti ini. Usia anak ditambah 4 sama dengan 1/3 usia ibu ditambah 4. Nah, kita menemukan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kita ingin menyelesaikan atau mencari masing-masing nilai usia anak dan ibu. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara eliminasi atau dengan cara substitusi. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu cara substitusi, dengan cara mengganti A yang ada di sini dengan 1/4 I. Sehingga kita dapatkan 1/4 I ditambah 4 sama dengan 1/3 kali I ditambah 4. Kemudian kita uraikan 1/4 I ditambah 4 sama dengan 1/3 I ditambah 4/3. Kemudian untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan persamaan ini, kita kalikan saja dengan 12. 1/4 I dikalikan 12 itu sama dengan 3I. Kemudian ditambah 4 kali 12 itu adalah 48. 1/3 I kali 12 itu sama dengan 4I. Kemudian 4/3 kali 12 itu sama dengan 16. Agar I-nya menjadi positif, maka 3I yang ada di sini kita pindah ke kanan. Sehingga kita dapatkan 4I dikurangi 3I. Kemudian 48, 16 kita pindah ke kiri dikurangi 16. Sehingga kita dapatkan I sama dengan 32. Sehingga kita tahu bahwa ketika tahun 2002 usia ibunya itu sama dengan 32. Kemudian kalau usia ibunya 32, usia anaknya berapa? Kita masukkan saja ke sini. Usia anak itu sama dengan 1/4 usia ibu. Usia ibu tadi berapa? Usia ibu tadi adalah 32. 1/4 dari 32 adalah 8. Sehingga pada tahun 2002 usia anak adalah 8 tahun. Sehingga anak tersebut lahir pada tahun 2002 dikurangi 8 tahun, yang mana kita dapatkan hasilnya adalah 1994. Jawabannya yang E. Lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Perbandingan luas yang diarsir dengan tidak diarsir adalah, kita kasih nama masing-masing daerah terlebih dahulu. Kita namakan ini dengan daerah A, kemudian yang kedua ini daerah B, ini daerah C, dan ini daerah D. Untuk daerah A, berapa luasnya? Luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat, sehingga ketika di daerah A itu karena R-nya 1, maka luasnya adalah pi kali 1 kuadrat, atau luasnya adalah pi. Kemudian luas daerah yang B. B itu adalah lingkaran yang berjari-jari 2, tetapi di tengah-tengahnya ini berlubang. Sehingga kita mencarinya adalah pi kali R-nya berapa? 2. Dikuadratkan dikurangi berapa? Dikurangi dari luas A ini. Luas A berapa? Luas A itu adalah pi. Sehingga kita dapatkan pi kali 2 kuadrat itu adalah 4pi dikurangi pi. Kita dapatkan hasilnya adalah 3pi. Kemudian kita mencari luas daerah C. Luas daerah C itu adalah lingkaran yang berjari-jari 3, tapi harus dikurangi daerah A dan daerah B. Sehingga kita menuliskannya pi kali 3 kuadrat dikurangi 3pi dikurangi pi. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 9pi dikurangi 4pi, atau
hasilnya adalah 5pi. Selanjutnya, yang terakhir adalah D. D itu adalah lingkaran yang terbesar yang berjari-jari 4, kemudian dikurangi daerah C, daerah B, dan daerah A. Sehingga kita tuliskan pi kali 4 kuadrat dikurangi 5pi, dikurangi 3pi, dikurangi pi. Kemudian kita dapatkan hasilnya 16pi dikurangi 9pi. Hasilnya adalah 7pi. Kemudian luas daerah yang diarsir yang mana? Daerah yang diarsir itu adalah B ditambah D. B itu 3pi, D itu adalah 7pi. Kemudian daerah yang tidak diarsir itu adalah daerah A dan daerah C. Sehingga hasilnya adalah pi ditambah 5pi. Perbandingannya adalah 10pi dibanding 6pi. Pi-nya dapat kita hilangkan sehingga kita dapatkan perbandingannya 10:6 atau 5:3. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jika PQ sejajar RS, maka nilai X sama dengan, bagaimana caranya? Mudah. Kita teruskan saja garis ini ke sini. Sehingga kita dapatkan sudut yang ini itu sama dengan 23 derajat. Karena sudut ini sama dengan sudut yang ada di sini. Kemudian ketika di sini 137 derajat, di sini berapa? Di sini adalah 43. 43. Dari mana? Karena garis lurus itu sudutnya adalah 180. Sehingga sudut kecil ini kita peroleh dari 180 dikurangi 137. Hasilnya adalah 43. Kemudian kita tahu, kita dapatkan ini segitiganya. Saya gambarkan di sini. Nah, ini 43, ini 23. Maka di sini berapa? Karena sudut di dalam segitiga jumlahnya adalah 180, maka kita dapatkan sudut yang ada di sini itu dengan cara 180 dikurangi 23 ditambah 43. Itu adalah 66. Maka kita kurangi dengan 66. Hasilnya adalah 114. Nah, dari 114 ini 114 kita lanjutkan. Nah, ini adalah sudut yang mau kita cari. Lurus, garis lurus adalah 180. Maka X kita peroleh dari 180 dikurangi 114. Hasilnya adalah 66. 66 derajat. Lanjut. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. 4, 12, 4. 6, 22, 14. X 36, 28. Nilai X adalah, perhatikan, kita perlu mencari polanya terlebih dahulu. Bagaimana polanya? Polanya adalah 12 ditambah 4 itu adalah 16. 16 apabila kita akarkan hasilnya adalah 4. Kemudian 22 ditambah 14 itu hasilnya 36. 36 kita akarkan maka hasilnya adalah 6. Kemudian yang terakhir polanya sama, 36 ditambah 28 itu hasilnya adalah 64. 64 kita akarkan hasilnya adalah 8. 8. Sehingga jawabannya adalah yang A. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah persegi panjang di atas jika dinyatakan dalam X dan Y adalah, oke. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Sebelum mencari luasnya, maka kita cari panjangnya terlebih dahulu dan lebarnya terlebih dahulu. Perhatikan, panjang kita peroleh dari koordinat X, yang mana koordinat yang di sebelah kanan dikurangi dengan koordinat yang di sebelah kiri. Koordinat X-nya adalah ini, X dikurangi 2. Sehingga kita dapatkan panjang dari persegi panjang tersebut adalah X dikurangi 2. Kemudian untuk lebarnya
kita dapatkan dari koordinat Y, yang mana koordinat atas dikurangi koordinat bagian bawah. Untuk titik ini, apabila kita tuliskan, ini adalah X, 0. Sehingga kita dapatkan lebar dari persegi panjang tersebut adalah Y dikurangi 0 atau sama dengan Y. Sehingga untuk mencari luasnya, panjangnya tadi adalah X dikurangi 2 dikalikan dengan Y. Atau boleh kita tuliskan pula menjadi Y kali X min 2. Jawabannya adalah yang E. Lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. 6, 11, 3, 7. 7, Y, 3, 9. Bagaimana polanya? Polanya adalah 6 dikalikan 3 itu 18. 18 dikurangi yang tengah yaitu 11. 18 dikurangi 11 hasilnya adalah 7. Dengan cara yang sama, kita kalikan 7 dengan 3 hasilnya 21. Kemudian kita kurangi yang tengah itu adalah Y, hasilnya adalah 9. Sehingga untuk mencari nilai Y, kita pindahkan Y ini ke ruas kanan hingga kita dapatkan Y sama dengan 21, 9-nya kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi dikurangi 9. Kita dapatkan Z-nya sama dengan 12. Sehingga jawabannya adalah yang D. Lanjut. Di antara bentuk-bentuk berikut, untuk X lebih besar dari 3, maka bentuk yang ekuivalen dengan 1/1 per X plus 2 ditambah 1 per X plus 3 adalah, bagaimana caranya? Mudah saja. Kita hanya mencari bentuk yang sama dengan bentuk yang ini. Bagaimana caranya? Oke, kita tuliskan 1 per. Nah, ini kan bentuk penjumlahan dari pecahan. Untuk bisa menjumlahkan pecahan, maka kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya menjadi X plus 2 kali X plus 3. Kemudian di sini kita dapatkan X plus 3 ditambah X plus 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1 per 2X plus 5 per X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Dengan kata lain, ini adalah X kuadrat ditambah 5X plus 6 per 2X plus 5. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah yang C. Lanjut. Mana di antara nilai berikut yang terkecil? Nah, untuk soal ini kita tidak perlu mencari bentuk paling sederhananya. Kita tidak perlu mencari bentuk desimalnya. Kita hanya perlu mengalihkan persen, bentuk persen dengan perkalian bilangan bulatnya. Karena semuanya sudah dalam bentuk persen. Sehingga kita dapatkan 7% kali 7 itu adalah 49%. Kemudian 30 kali 2 itu adalah 60%. 8% kali 6 itu adalah 48%. Kemudian 20% kali 4 itu adalah 80%. Dan yang terakhir 9 kali 7 itu adalah 63. 9 kali 7 adalah 63%. Sehingga yang terkecil kita tahu bahwa itu adalah 48% atau jawabannya yang C. Lanjut. 8, 7, 7, 6, 8, 8, 4, 9, 9, X, Y, Z. Bilangan yang tepat untuk menggantikan nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah, oke, untuk soal ini perhatikan saja bilangan yang sama. Di sini ada 7, 7, lompat 1, 8, 8, lompat 1, 9, 9, lompat 1, maka Z dan Z itu adalah 10, 10. Kita lihat dari jawaban. Yang memiliki bilangan yang sama itu ada 2, yaitu yang A dan yang B. Tetapi yang tepat adalah yang B. Kenapa? Karena urutan bilangannya 7, 8, 9, maka selanjutnya adalah 10. Sehingga jawabannya yang B. Lanjut. 52, 53, 56, 61, 68, 77, X. Bilangan yang tepat untuk menggantikan nilai X adalah, gimana polanya?
52 menuju 53 itu ditambah 1. 53 menuju 56 itu ditambah 3. 56 menuju 61 itu ditambah 5. 61 menuju 68 itu ditambah 7. Maka selanjutnya 68 ditambah menuju 77 itu ditambah 9. Selanjutnya yang terakhir 77 perlu ditambah berapa? Perhatikan polanya. 1, 3, 5, 7, 9. Maka selanjutnya ditambah 11. Sehingga X di sini 77 ditambah 11 hasilnya 88. Jawabannya yang C. Lanjut. Bilangan yang tepat untuk mengisi pola di atas adalah 3, 7, 6, 9, 1, 16. 5, 9, 8, 1, 9, 1, 16, 12, 7, 16, 16, 81. Nah, kita ingin mencari bilangan yang ada di sini. Polanya gimana? Polanya adalah selisih 3 ke 7 itu adalah 4. 4 dikuadratkan hasilnya 16. 5 dan 9 selisihnya adalah 4. 4 dikuadratkan hasilnya 16. Maka 12 dan 7 selisihnya berapa? Selisihnya adalah 5. Ketika dikuadratkan hasilnya berapa? Hasilnya adalah 25. Jawabannya adalah yang D. Lanjut. Bilangan yang tepat untuk mengisi pola di atas adalah 6, 8, 2, 4, 7, 6, 206. 9, 7, 0, 2, 6, 2. Ini yang mau kita cari. Kemudian 6, 8, 9, 1, 4, 4, 545. Nah, polanya bagaimana? Polanya adalah ini disusun bilangannya 682, kemudian 476 atau 476 kita kurangkan. Maka di sini kita dapatkan hasilnya adalah 206. Kemudian ini pun juga sama. 689 dikurangi 144 hasilnya 545. Sehingga untuk mencari bilangan yang ada di sini kita tinggal mengurangkan 970 dikurangi 262 sehingga kita dapatkan hasilnya di sini 8. Ini 6 dikurangi 6 0, 9 dikurangi 2 7 sehingga hasilnya adalah 708. Jawabannya yang C. Oke teman-teman, untuk sementara itu dulu tipe-tipe soal matematika penalaran. Pada kesempatan berikutnya kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai tipe-tipe soal di SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, baik pengetahuan kuantitatif, matematika dasar maupun matematika penalaran. Jadi bagi kalian yang ingin belajar lebih mengenai soal-soal SNBT, silahkan subscribe channel ini dan bagikan video ini jika bermanfaat bagi kalian. Oke, selamat tinggal dan sampai jumpa di video selanjutnya.